Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil Idris, NIM 1866018. Di sini saya akan menjelaskan proposal desain saya dengan judul Lontara Batik Center di Makassar dengan pendekatan arsitektur neovernakular. Dosen pembimbing saya adalah Pak Puji Wismantara MT. Yang pertama adalah daftar isi. Seperti ini tampilan daftar isi saya. Yang pertama adalah pendahuluan tentang studi awal. Jadi Kota Makassar adalah kota terbesar sekaligus ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Secara demografis, Makassar adalah kawasan multietnik dengan beragam suku dan budayanya. Salah satu budayanya adalah batik Lontara, yang dimana adalah batik khas dari Sulawesi Selatan dengan motifnya yang menggunakan aksara Lontara. Pada tahun 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai salah satu situs warisan dunia. Sayangnya, kesadaran akan pelestarian budaya di Indonesia maupun di Makassar itu menurun. Akibatnya, pegiat batik mengalami penurunan minat karena kurangnya apresiasi dan edukasi masyarakat. Ini menjadi latar belakang alasan adanya perencanaan Lontara Batik Center di Makassar untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai batik yang sesungguhnya. Lontara Batik Center sendiri adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai wadah untuk pengenalan dan pengembangan batik Lontara. Dengan penekanan nilai budaya pada kegiatan dan bangunannya, nilai budaya dan rumah adat Bugis diambil sebagai dasaran pada penerapan desain. Maka, pendekatan yang cocok adalah pendekatan arsitektur neovernakular, yang prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah peraturan dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan perancangan. Perancangan Batik Lontara Center ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan yang dapat menjadi tempat pengembangan, rekreasi, dan pameran batik di Makassar dengan pendekatan arsitektur neovernakular. Kriteria perancangan berdasarkan objek, Batik Lontara Center adalah bangunan pusat budaya tentang batik khas Sulawesi Selatan yang bersifat publik. Berdasarkan pendekatannya, ada 3 prinsip desain arsitektur vernakular yang menjadi fokus, yaitu penggunaan teknologi, material, dan bentuk ide yang relevan dengan program konsep arsitektur setempat. Rancangan yang kreatif dan adaptif dengan nilai-nilai dan fungsi sosial bangunannya, interpretasi konsep dan nilai arsitektur Bugis yang relevan pada bangunannya. Nilai keislaman desain tentang pelestarian budaya pada An-Nahl ayat 123, tentang pengenalan budaya pada Al-Hujurat ayat 13, dan tentang bangunan sebagai tempat pembelajaran dan pelestarian pada Al-Jasiyah ayat 13. Ruang lingkup desain pertama dibagi atas fungsi dan aktivitas. Ada fungsi pengembangan dan konvensional, historis, pendidikan sosial, rekreasi, ekonomi, dan fungsi pemeliharaan. Yang kedua, ada pengguna. Ruang lingkup pengguna pada Lontara Batik Center ini mencakup segala pengguna, baik itu umur, profesi, dan difabel juga. 3. Lokasi dan ukuran tapak. Lokasi site berada pada Jalan Urip Sumaharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ukuran lahan 4,4 hektar. Data referensi objek desain. Lontara adalah sebutan naskah bagi rakyat Sulawesi Selatan, berasal dari 2 kata, raung yang artinya daun, talak artinya lontara. Jadi digabung menjadi kata raung talak yang seiring waktu mengalami evolusi menjadi lontara. Center dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pusat. Dan batik secara umum memiliki banyak pengertian. Salah satunya adalah kerajaan yang memiliki nilai seni tinggi yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Jadi, Lontara Batik Center adalah bangunan yang memadahi fungsi pengembangan, edukasi, dan rekreasi batik khas Sulawesi Selatan. Standar persyaratan desain. Seperti ini. Referensi pendekatan desain. Neovernakular adalah berasal dari 2 kata, yaitu vernakular yang berarti bahasa setempat dan juga neo, bahasa Yunani yang artinya baru. Jadi neovernakular adalah
arsitektur yang penerapan elemen telah ada fisik maupun non-fisik juga, dengan tujuan untuk melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya mengalami pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern. Referensi keislaman desain, Surah An-Nahl ayat 123, Al-Hujurat ayat 13, dan Al-Jasiyah ayat 13. Studi preseden yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta. Di sini mengambil konsep strukturnya, dan International Theater Malaysia yang mengambil konsep penataan ruangnya. Data kawasan Kota Makassar sejak 1971 sampai 99 resmi dikenal sebagai ujung pandang sebelum berubah menjadi Kota Makassar seperti sekarang. Rata-rata cuaca di Makassar pada musim hujan biasanya mendung dan musim kering biasanya berawan. Curah hujan di Makassar sepanjang tahun ini yang paling banyak pada bulan Januari dengan rata-rata 369 mm curah hujan. Kelembapan pada tahun kemarin berlangsung dari September sampai Agustus sepanjang hari dengan rata-rata kelembapan 85%. Terus suhu tertinggi kemarin ada pada Agustus sampai November 32 derajat Celcius. Data tapak. Lokasinya di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Tepatnya di samping sebelah barat Rumah Sakit Primaya Hospital Makassar. Ukuran tapak 969,61 meter atau 4,4 hektar. Potensi tapak. Untuk kelebihan tapak, lokasi tapak strategis yang terletak di daerah perkotaan, di pinggir jalan raya, dan mudah dijangkau. Selain itu, daerah tapak juga dekat dengan fasilitas kesehatan, pemerintahan, komersial, dan pemukiman warga. Kontur tanah yang relatif rata memungkinkan agar mudah diolah. Permasalahan pada tapak karena berada daerah perkotaan dan pinggir jalan juga, maka potensi polusi dan kebisingan termasuk masif dari segala arah. Daerah sekitar tersebut juga beberapa kali terjadi kasus pencopetan. Batas tapak dari 4 arah, yaitu ada batas dari utara, timur, selatan, dan barat. Untuk akses ke tapak ada 2 arah yang bisa ditempuh. Yang pertama dari Jalan Andi Petarani, berkisar 600 meter perjalanan untuk ke tapak, dan dari arah Jalan Gunung Bawakaraeng yang perjalanan 5 menit dengan jarak tempuh sekitar 700 meter. Iklim pada tapak, karena tapak menghadap ke timur, maka penerimaan sinar matahari dapat optimal. Ini adalah proses desain saya, skema proses desain. Jadi mulai awalnya dari observasi, terus menemukan potensi dan isu, akhirnya mengumpulkan data dan melalui proses analisa sehingga menjadi hasil desain. Ide dasar desain. Di sini saya mengambil tagline Aja Tak Kalupa. Ini berasal dari bahasa Bugis yang artinya jangan melupakan. Tagline ini adalah bentuk harapan dan kritis akan isu yang muncul dari perancangan Lontara Batik Center. Condongnya pandangan masyarakat terhadap hal yang lebih modern hingga mengikis budaya-budaya tradisional. Maka dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih kreatif, seperti mengkinikan objek atau benda budaya tanpa menghilangkan nilai dan historinya. Oleh karena itu, pendekatan neo-vernakular diambil sebagai pendekatan desain yang sesuai dengan topik ini. Penerapan ide dasar Aja Tak Kalupa ada 3 fokus. Yang pertama, struktur, penetapan pada struktur yang mengadaptasi model rumah panggung, akan tetapi penggunaan materialnya menggunakan material fabrikasi yang dibuat nanti menyerupai material alam. Terus pada ruang pembagian zonasi pada tapak menggunakan zonasi lontang, dan untuk ruangnya menggunakan zonasi rakeang, alebola, dan awabola. Untuk pada bentuknya, bentuk dasar diambil dari
bentuk rumah panggung tradisional Bugis yang nanti akan diberikan detail ornamen untuk menampilkan kesan yang lebih kuat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.